Oke, kita belajar lagi ya teman-teman. Kemarin masih ingat gak waktu kita ada subjek, ya kan? Karena di bahasa Inggris itu tetap butuh subjek. Mirip-mirip sama bahasa Indonesia. Jadi ada I, you, they, we, ya kan? Ada he untuk yang dia laki-laki, ada she, sama ada it. Nah, selanjutnya kalau objek dia berubah. Kalau dia di belakang, ya kan? I-nya jadi me. You-nya jadi you. They-nya jadi them. We-nya jadi us. He-nya jadi him. She-nya jadi her. It-nya tetap it. Nah, hari ini tambahannya kalau bilangin kepemilikan untuk milik. Kalau milik kayak mana tuh kalau milik? Buku saya kan kayak gitu kan? Jadinya my book. Buku kamu, your book. Buku mereka, their book. Berubahnya jadi their. Bukunya kita, our book. Bukunya dia laki-laki, his book. Bukunya perempuan, her book. Kalau punyanya kata benda, its. Nggak susah. Jangan takut. Coba sekarang kita ini teman-teman dicatat biar ingat. Jadi belajarnya tuh harus sambil dicatat ya teman-teman ya. Ya. Ini kita hapus, kita coba ya. Kita sekarang fokusnya di milik ya. Kita fokusnya di sini. Kita coba buat kalimat kalau dari kata milik. Ya. Ini kita hapus dulu. Milik. Kalau saya tadi apa? My. Kalau untuk kamu, your. Untuk mereka, their. Untuk kami, our. Untuk dia laki-laki, his. Untuk dia perempuan, her. Dan yang terakhir untuk kata benda ya, its. Cuman 7. Gampang, ingetnya gampang, nggak susah. Sekarang kita buat kalimat. Kalau misalnya dari kata-kata sederhana dulu. Buku saya. Coba di sini saya ada temen nih, namanya Mbak Nana. Mbak Nana, kalau buku saya apa? My book. My book. Gampang ya. Cuman kayak gini aja. Kalau untuk kamu gantinya jadi your. Kalau bahasa Inggrisnya pulpen saya. My ballpoint. Ya, sorry ya, ini my-nya dulu. My, misalnya ballpoint gitu. Boleh, my pen, boleh. Sekarang kalau misalnya
balik ke yang kedua ya, yang your. Coba kalau your. Buku kamu. Your book. Your book. Gampang ya. This is your book. Misalnya kayak gitu. Kalau ballpointnya kamu. Your ballpoint or your pen. Ya. Your ballpoint. Misalnya ya. Atau this is your pen. Sekarang coba kalau Mbak Tasya. Bisa nggak tuh Mbak Tasya? Mbak Tasya sibuk main handphone ini teman-teman. Coba kalau mereka, kalau bukunya mereka. Their book. Their book. Their book. Kalau ballpointnya mereka. Their ballpoint. Their ballpoint. Terakhir. Their pen. Their pen. Sekarang yang our. Coba sekali lagi. Kalau our ini untuk kami, miliknya kami. Sekarang buku kami. Our book. This is our book. Ya kan? Ini buku kami. Kalau pulpennya kami. Our ballpoint. Our ballpoint. This is our ballpoint. Terakhir, kalau pen misalnya. Our pen. Ya, our pen. Gampang ya teman-teman ya, mudah. Belajar bahasa Inggris itu tuh mudah. Jangan takut, harus percaya diri, pasti bisa. Sekarang coba Mbak Nana lagi. Kalau his, kalau bukunya, ini untuk cowok ya, untuk cowok. Ini bukunya dia kayak gitu. Tapi yang untuk cowok. This is his book. Nah, his book. Jadinya ada his book. Pulpennya anak cowok. This is his ballpoint. Nah, his ballpoint. Terakhir, His pen. his pen. This is his pen. Gampang, nggak susah. Yuk, satu lagi, her. Mbak Nana lagi, coba. This is her book. Her book. Ini bukunya dia. Nah, ini tuh yang cewek ya. Jadinya her. This is her book. Ini pulpennya dia. Pulpennya Mbak yang itu, yang cewek itu. Her ballpoint. This is her ballpoint. Kalau penanya dia, penanya Mbak yang itu loh. This is her pen. This is her pen. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau it's, ini kan kata benda ya. Ini tergantung kita pakainya apa gitu. Tapi ya, kalau seandainya mau dicoba, bisa-bisa aja. This is its book gitu. Bukunya gitu. Nyanya benda gitu. Mungkin ada robot kayak gitu. Yang nggak ada. Biasanya kalau udah ganti cowok cewek, pakainya ke sini. Tapi kalau nggak ada ya dibuat netral gini aja, its book gitu. Its ballpoint. Gak apa-apa kayak gitu. Ini hanya untuk sekedar aja ya, jarang kita pakai tapi seperti itu. Terakhirnya adalah its pen. Ini pulpennya dia kayak gitu. Ya kan? Nggak susah. Pokoknya nggak susah. Ini kalau yang milik ya. Coba kita ganti ya. Ini kita hapus. Kita praktek lagi ya. Kalau misalnya kita bilang apa nih kata miliknya apa? Rumah, mobil, sama tas. Coba. Bahasa Inggrisnya rumah apa nih rumah? House. Rumah, house. Ya kan, rumah bahasa Inggrisnya house. Mobil, Car. mobil, car. Dan misalnya tas gitu. Tas, bag ya. Bag. Sekarang coba kita tulis lagi ya sama-sama ya. Sekarang rumah,
Rumah saya. Bahasa Inggrisnya apa? My house. My house. This is my house. Welcome to my house. Ya kan? Kalau ini mobil saya, jadinya My car. my car. Yang baru beli tas, ini tas saya. My bag. My bag. Yo, yang your mungkin. Your house. Your house. Hi, your house is very beautiful. Ini your house. Terus, Your car. your car is very expensive. Your car. This is your car. Ini Your mobilnya bag. kamu. Nah, yang terakhir, your bag. Your bag is expensive. Your bag is beautiful. Kayak gitu. There. Sekarang there coba. Ini rumahnya mereka. Their house. Their house. Ya kan? Kalau yang untuk mereka tuh jadinya their. Their house. Ini mobilnya mereka. Their car. Their car. Terakhir, ini tasnya mereka nih. Their bag. Their bag. Nggak susah, ya kan? Kalau kami, coba kalau kami. Our house. Our house. Ini rumah kami nih, ini rumah kami. Ini mobil kami. Coba, our car. car. This is our car. Ini mobil kami, gitu. Terakhir, tas. This is our bag. Our bag. Ya kan? Sekarang kalau his. Coba Mbak Nana lagi. His house. This is his house. Ini misalnya rumah kawannya ya, yang cowok ya. Let's go to his house. Kayak gitu. Ayo ke rumahnya dia yuk. Ah, rumahnya dianya ini dia yang cowok. Kalau yang untuk mobil. His car. This is his car. His car is very expensive. His car is new. Baru gitu. Terakhir, tas. His bag. This is his bag. Ini tasnya dia nih. Terserah lah ya tasnya merek apa. Terakhir, yang her. Coba mbaknya. Her house. Her house. Ya kan? Siapa itu nama kawannya? Yang namanya kawannya Nikita mungkin. Agnes mungkin. Her house. Kalau car? Her car. Her car. This is her car. Ini mobilnya dia nih. Yang cewek-cewek ya. Yang terakhir. Her bag. Her bag. Ya kan? Her bag. Ya kan? Mungkin yang mereknya Hermes atau Louis Vuitton gitu. Her bag is Louis Vuitton. Ya orang kaya ya teman-teman ya. Kayak gitu. Kalau it's tadi yang kata benda ya, jarang mungkin it's house, it's car, it's bag, itu jarang. Biasanya sampai sini. Kira-kira seperti itu. Bisa-bisa aja ada. It's house. It's car. It's bag. Kayak gitu. Ini lihat nih huruf G-nya macam-macam nih bentuknya. Ini untuk apa tadi? Milik ya. Kalau teman-teman mau bilangin milik, ada subjek, ada si objek, udah. Ini kalau dia jadi milik, nah makanya kayak gini. My house, my car, my bag. Itu kalau untuk yang saya. Kalau untuk yang kamu,
This is your house. This is your car. This is your bag. Itu. Kalau yang mereka, their house, their car, their bag. Yang our house, our car, our bag. Teman harus punya banyak vocabulary juga ya. Ini kata-kata yang sederhana ini lama-lama pasti nanti diingat. Ini untuk yang dia laki-laki, ini dia perempuan. Ini kalau yang cowok ya. His house, this is his house. This is his car. That is his bag. Yang her, this is her house. This is her car. Kalau itu, that is her bag. Kayak gitu. Gak susah. Pokoknya pasti bisa. Teman-teman kalau mau belajar di rumah ya sambil ditulis-tulis gitu. Pakai buku. Biar inget. Nulis di komen juga boleh. Taruh di komen. Setiap teman-teman coba praktekin. Mau ganti kata apa kayak gitu bisa. Ya. Ini kita hapus ya teman-teman ya. Habis ini kita praktekin coba. Kita gabung-gabungin itu 3 yang udah kita pelajari. Subjek. Kalau dianya objek dan kalau dia milik. Coba ya. Ini kita prakteknya praktek acak gitu. Misalnya kita mulai dari saya. Ini kan kayak gini ya. Saya buat kalimatnya kan gini. Mencintai. Kita buatnya yang gampang. Biar gampang ingat. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini. Kamu. Iya kan? Sayanya di sini subjek. Dan ininya objek. Kamunya itu objek. Jadi apa coba bahasa Inggrisnya? Mbak Nana coba. I, ya kan? Sayanya I. Love. You. Nah, jadi ini teman-teman ingat model kayak gini. Seandainya ganti kata kerjanya kayak gitu, teman-teman nggak bingung. Ini udah kayak rumusnya gitu. Misalnya lagi, saya misalnya membelikan gitu. Ini sebagai contoh aja. Kamu. Mbaknya mau coba? I Buy you. Cuman kayak gini aja gitu. Ini yang sederhana tuh kayak gini gitu. Sekarang ini tadi kalau sayanya yang dijadikan di subjek. Sekarang kalau kita balik, ya kan, ini kita balik nih. Kamu nih mencintai saya. Coba mbaknya yang belakang. You Ya kan ini menjadi subjek kan. You love me. Nah, jadi kita nggak bakalan bilang you love I. Nggak bisa. Karena dia udah jadi objek sayanya. Jadi kenapa saya pakai kata I love you, you love me? Karena ini gampang diingat gitu. Jadi teman-teman bisa ingat sampai besok-besok seperti itu. Coba yang contoh yang kedua tadi. Kamu membelikan saya. Kamu membelikan saya. Coba Mbak.
You You buy buy sama buy me. me. Ya kan? Nggak susah. Ini baru saya dan kamu. Kita hapus ya. Kita hapus. Teman-teman boleh catat di bukunya teman-teman gitu. Karena kalau teman-teman ikut sambil mencatat, lebih cepat mengingat-ingatnya. Tadi I dan You. you sudah. Sekarang kita coba yang mereka dan kami ya. Mereka, contohnya misalnya mereka. Kata kerjanya menjemput. Kami yang jadi objeknya di sini kami. Ya kan? Tadi I dan you udah, sekarang mereka dan kami. Coba Mbak Nana. They They, mereka kalau jadi subjek they pick pick us. us. Bukan they pick we ya, karena kaminya di sini di belakang ya, objek. They pick us. Sekali lagi, mereka melihat kami. Misalnya teman-teman lagi jalan-jalan kan, mereka melihat kami. Coba mbaknya. They They melihat apa? see See. They see us. us. They see us. Mereka melihat kami. Kayak gitu. Sekarang kita balik, ya kan? Kalau kita balik, kami. Ini sekarang kaminya yang jadi subjeknya. Menjemput. Mereka. Ya kan? Kaminya. Ayo coba Mbak Nana yuk. We We. Karena dia subjek, we. pick They. Jadinya pick. We pick them. them. Ya, merekanya di sini jadi them. Karena dia di belakang jadi objek. We pick them, bukan we pick they. Bukan. Gak bisa, they itu di depan. Jadi we pick them. Contoh yang keempat, kita balik ya. Ini kita balik yang dari sini. Kalau misalnya ceritanya kami melihat mereka gitu. Coba mbaknya, kaminya apa mbak? We We melihatnya, see we see them. them. Nah, gampang kan? Mudah. We see them. We see them. Kayak gitu. Penggunaannya seperti itu. Terakhir, ya kan, yang berjodoh ini adalah he dan she. Yang ini kita hapus dulu ya, teman-teman ya. Ini kita hapus dulu. He dan she. Dia laki-laki dan dia perempuan. Sebenarnya nggak susah ya, bahasa Inggris itu nggak susah. Sedikit-sedikit pasti bisa. Coba, dia laki-laki. Apa kata-katanya lagi kira-kira? Mengajak ya, misalnya mengajak. Mengajaknya di sini nanti ask kayak gitu. Dia perempuan. He Coba, he asks asked her. her. Nah, ini ada S-nya ya. Kalau yang untuk single-single ini kan kemarin perkecualian. Besok kita bahas lebih dalam. He asked her. Mungkin mau mengajak ke jalan-jalan gitu ya. Nah,
Coba yang lain ya. Ini pura-puranya aja. Dia laki-laki gitu kan. Ini bisa budi gitu kan. Membenci. Dia perempuan. Ayo, coba mbaknya yuk. Dia laki-laki. He. Membenci. Hate. Hate. Ini ada S-nya dulu ya. Dia perempuan. Her. Her. He hates her. Dia benci sama cewek itu. He hates her. Kayak gitu. Sekarang kita balik. Kalau dia perempuannya yang jadi subjek ya. Kalau dia perempuannya yang jadi subjek. Ya, kita coba balik ya. Dia perempuan, kalau dia jadi subjek, terus mengajak. Dia laki-laki. Ya kan, mengajaknya us ya. Coba. Mbak Nana? She. She ya. Kalau dia di depan tuh jadi she. Asks. Us. Ini kenapa ada S ini kalau kalimat simpelnya kayak gitu. Dia laki-laki. Him. Him. She asked him. Dia mengajak cowok itu. She asked him. Yang terakhir. Dia perempuan membenci dia laki-laki. Ya kan, misalnya si Wati benci sama cowok itu tuh gitu. Jadi gimana buatnya? Jadi kalau dia perempuan, She. ini kan, kalau dia di depan itu she, membenci, hates. Dia laki-laki, Him. she hates him. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nggak susah. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe, ayo buruan nih subscribe ya. Biar cepet ini kita punya channel banyak yang subscribe. Jadinya banyak yang ikutan belajar. Biar sama-sama pinter. Ya kayak gini dulu yang untuk subjek dan objeknya. Oke, sekarang kita buat kalimat ya teman-teman. Ini kata yang milik kemarin. Kalau saya itu my, kamu itu your, mereka itu their, untuk kami itu our, untuk dia laki-laki his, dia perempuan her, kalau benda its. Jarang ini sih, nggak apa-apa. Kita coba. Coba sekarang buat kata-katanya dulu. Coba. Mbak Nana coba. My apa? Kata dulu. My phone. My phone. Bisa my phone. This is my phone gitu. Kalau your. Your house. Your house. Your house. Rumah kamu. Mbaknya kalau mereka their Car. their car bisa. Kalau Our watch. our watch. Misalnya his apa? Tasnya boleh. His bag. His bag. Her Doll. her doll, bonekanya. Nih ya. Kalau ini jarang tapi kita buat aja gitu. Apa tuh kalau miliknya tapi benda? Misalnya robot sih mungkin biasanya ya. Baterai. Ya, it's battery gitu. Baterainya handphone gitu. Kayak gitu. Battery. Sekarang coba kita buat di kalimat gitu. Kalau jadi kalimat ya pura-puranya ya. Saya meminjam kalau my phone ya, kamu meminjam
telepon saya. Jadinya apa bahasa Inggrisnya? Kamu. You borrow my phone. You borrow my phone. Kayak gitu. Sekarang your house. Saya mengunjungi rumah kamu. Saya, kalau di depan, I mengunjungi, visit rumah kamu. Your house. Kayak gitu ya teman-teman ya. Your house. Saya, karena di depan ya, subjek, visit your house, rumah kamu. Sekarang kalau misalnya their car, kita bisa pakai kata borrow lagi, misalnya pinjam mobilnya mereka yuk, kayak gitu. Bahasa Inggrisnya apa? Coba. We borrow their car. Misalnya kami, we borrow, pinjam ya, pinjam mobilnya mereka ya. Their car, gitu. Udah. Our watch, coba. Misalnya saya membeli jam tangannya kita gitu. Jam tangannya kami, coba. I buy our watch. Jadi ini jam tangannya milik bersama gitu ya ceritanya. Jadi saya membeli jam tangannya kita gitu. I buy our watch. Saya yang membeli. Coba sekarang kalau his bag, misalnya nama ceweknya Agnes gitu. Agnes membawa tasnya cowok itu. Agnes bring His bag. Oh, kayak gitu. Jadi yang bawain si Agnes ya. Agnes membawa tasnya. His untuk yang cowok. Nah, sekarang her doll. Misalnya nama temennya itu siapa? Budi, kayak gitu. Nih ya, selanjutnya Budi. Misalnya Budi menjual, nama cowoknya Budi ya, misalnya. Budi menjual boneka cewek itu. Berarti bahasa Inggrisnya gimana? Budi menjual, sell her doll gitu. Gitu, her doll. Nah, ini karena dia orang tunggal harus ada S-nya ya, misalnya. Kayak gitu. Nih, its battery, misalnya the phone gitu kan, ada handphone gitu kan, charge, sedang charging gitu ya, charge its battery gitu. Lagi ngecas baterainya gitu misalnya ya. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau milik ya, milik itu kayak gitu. Ada my phone, di sini my phone, your house, rumah kamu, your house, mobil mereka, their car, nih their car, jam tangannya kita nih gitu, our watch. Ini tasnya dia laki-laki, his bag. Bonekanya cewek itu, her doll. Ini baterai handphone gitu ya. Jadinya it's battery. Nggak susah ya, pokoknya Inggris itu mudah. Oke, itu dulu untuk hari ini. Teman-teman jangan lupa subscribe ya. Kalau ada pertanyaan boleh taruh di komen. Pasti kita bantu jawab. Yang bingung-bingung boleh ditanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman ya. Semangat belajar ya. Sampai jumpa.